Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Malam Reset GKS Sampit edisi 28 Oktober 2025. Dan saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu berbahagia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanat Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu diambil dari Alkitab Perjanjian Lama Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 16. Di bawah perikop berkat untuk umat Tuhan. Saya akan membacakan dua ayat untuk kita, yaitu ayat 15 dan ayat 16. Demikian. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tempat perlindungan dan benteng bagi umatnya. Jemaat Tuhan, pada saat kita dalam keadaan terpuruk, menghadapi berbagai masalah, berbagai kesulitan, kegagalan, keputusasaan, bahkan ketika mengalami berbagai macam pergumulan sakit penyakit, ada beberapa kata penyemangat yang sering diucapkan oleh orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang mengasihi kita, yaitu ayo semangat, bangkit lagi, tidak apa-apa, jangan menyerah, kamu pasti bisa. Saya masih ingat waktu kecil dulu, masih terngiang di telinga saya ketika orang tua saya memberikan saya semangat ketika sakit dan tidak selera makan. Ayo, semangat nak, lawan penyakitnya. Kamu pasti bisa, harus sembuh cepat. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, tentunya kata-kata semangat itulah yang kita butuhkan dari orang-orang yang mengasihi kita. Sama halnya juga dengan keadaan umat Israel yang pada waktu itu keadaan mereka terpuruk seperti yang dialami oleh mereka ketika mengalami krisis di berbagai segi kehidupan akibat bencana alam, serangan belalang, bahkan kekeringan hebat. Kehidupan religius mereka menjadi merosot, menjadi lemah. Hidup dalam dosa, bahkan kemurkaan. Saudara, Allah hadir di sini memberikan secercah harapan melalui pesan yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Yoel. Dan supaya umat ini dapat bangkit, dapat berperang, tidak lagi menyerah pada keadaan mereka, tetapi menjadi pahlawan di hadapan Tuhan. Untuk melawan bangsa-bangsa yang besar dan kuat bukan hal yang mudah bagi umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat, apalagi mereka memiliki sumber daya, semua yang mereka punya ini terbatas, sederhana. Dalam ayat 10 kita melihat mereka diperintahkan Tuhan untuk mengubah alat pertanian yang biasa itu menjadi senjata perang. Ini mau mengatakan Tuhan bisa memakai apa saja, siapa saja, supaya mereka dapat meraih kemenangan. Tidak hanya itu, Tuhan hadir sebagai penjamin kemenangan bagi umat ini. Asalkan mereka sungguh-sungguh mau hidup dalam pertobatan yang sejati. Mereka tidak mengulangi kesalahan yang lama yang pernah mereka lakukan, bahkan mungkin suatu hal
yang baru yang mengundang sakit hati dan kemurkaan dari Allah. Allah menginginkan mereka bertobat sungguh-sungguh, tidak hanya secara lahir ya, tapi sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Allah juga berjanji kalau mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak hanya melepaskan mereka dari bangsa asing, tapi Allah hadir menjadi pembela. Ayat 10 kita bisa melihat seperti tema kita, Tuhan hadir menjadi tempat perlindungan, menjadi benteng yang teguh bagi umat ini. Jemaat kekasih Tuhan, pertanyaannya untuk kita sekarang, sudahkah kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan sebagai perlindungan dan benteng kehidupan kita? Sudahkah kita hidup senantiasa dalam pertobatan yang sungguh-sungguh atau pertobatan sejati? Apapun keadaan kita hari ini, saudara, mungkin kita sudah terlampau jauh dari Tuhan. Sudah hidup berpaling, hidup penuh dosa, dan kita sudah tidak tahu apa yang harus kita perbuat lagi. Mungkin kita juga sudah menyadari Tuhan terlalu murka, terlalu marah terhadap kita, sehingga Ia menghukum kita karena dosa-dosa kita seperti umat Israel ini. Berita baiknya untuk saya dan saudara pada hari ini adalah Tuhan ingin menyapa kita dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang dan cinta Tuhan tidak terbatas. Ia katakan, mari bangkit dari keadaan buruk kita pada saat ini. Berperanglah bersama dengan Tuhan, melawan dosa, melawan keterpurukan, melawan berbagai pergumulan, berbagai tekanan, ketidakadilan, permasalahan, kegagalan, sakit, penyakit. Bangunlah, kembalilah bersama. Berjuanglah, jangan menyerah. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hebat, yang bisa menolong dan memampukan kita untuk segera pulih dan bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita serahkan kehidupan kita kepada sosok yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang begitu dahsyat, yaitu Tuhan kita, yang selalu menjamin akan perlindungan dan yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Tetap hiduplah dengan pertobatan yang sejati, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan cemarkan hidup kita dengan dosa yang membuat hati Tuhan marah dan murka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita untuk bisa bersama-sama melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Mengajak kami menyerahkan diri, hati, dan hidup kami kepada Tuhan, tempat perlindungan dan benteng kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam pertobatan sejati, sehingga selalu hidup kudus, hidup benar dan berkenan bagi Allah. Diberkati saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun dan dalam keadaan apapun kehidupan mereka saat ini Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.